Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2051 Alam Tan. Chang Sun Yun memenangkan dua pertandingan. Wu Ming menggantikan Chang Sun Yun, dan kemudian Wu Ming juga memenangkan dua pertandingan berturut-turut. Sejauh ini, Chang Sun Yun, Wu Ming, dan Meng Li telah tampil di atas panggung dan telah mengalahkan total 6 murid Suling dan Bei Haiyan. Tapi murid Fang Yiyun tidak pernah kalah satu pertandingan pun. Saat ini, wajah kedua mentor, Suling dan Bei Haiyan, hampir muram. Saya tidak menyangka ilmu pedang Meng Li begitu mendominasi. Dia mempraktikkan ilmu pedang yang mendominasi dan ilmu pedang ringan. Keduanya digabungkan menjadi satu, sungguh luar biasa. Sepertinya, ini adalah ilmu pedang putra ibu. Lalu Chang Sun Yun juga sangat bagus. Luar biasa. Ilmu pedangnya juga luar biasa. Saya tidak menyangka Fang Yiyun begitu mampu sehingga dia akan menemukan pemuda yang baik seperti Chang Sun Yun. Apakah Wu Ming lemah? Dua orang yang bertarung melawan Wu Ming belum melihat Wu Ming dengan jelas. Keterampilan tubuhnya dikalahkan oleh Wu Ming dengan satu pedang. Benar-benar sulit dipercaya. Para prajurit di sekitarnya yang sedang menonton di Pulau Master Roh semuanya berseru kaget. Fang Yiyun telah mengajar 5 murid. Sekarang Wu Ming, Meng Li, dan Chang Sun Yun semuanya telah muncul. Hanya Lin Bai dan Su Xiang yang tersisa. Saya tidak tahu siapa yang berikutnya. Banyak orang memandang Fang Yiyun. Menantikan formasi Fang Yiyun selanjutnya. Di sisi lain, wajah Suling dan Bei Haiyan penuh kesuraman dan kemarahan. Suling berkata, sialan. Saya tidak menyangka Meng Li, Chang Sun Yun, dan Wu Ming membuat kemajuan besar dalam 5 bulan terakhir. Awalnya saya mengira saya bisa memenangkan beberapa pertandingan, tetapi mereka dihancurkan sepenuhnya oleh mereka bertiga. Itu ditekan. Bei Haiyan berkata, saudara Suling, ada 4 murid lagi yang akan datang berikutnya. Kita tidak boleh kalah lagi. Jika mereka semua dikalahkan, maka kita mungkin benar-benar kehilangan muka di selatan halaman. Tahun depan saya tidak punya keberanian untuk menjadi mentor lagi. Suling mendengar kata-kata Bei Haiyan dan mengangguk sedikit, menyatakan persetujuan yang mendalam. Segera setelah itu, Fang Yiyun berteriak, Su Xiang, pergi dan cobalah. Ya, Tuan Fang. Su Xiang tersenyum manis. Meng Li beristirahat sebentar, mendapatkan kembali kekuatannya, dan berkata sambil tersenyum, adik perempuan Su Xiang, ayolah. Chang Sun Yun terkekeh dan berkata, adik perempuan, kamu bisa mengalahkan mereka dengan menggunakan kekuatanmu yang biasa. Wu Ming juga mengingatkan dia berkata, sekarang di sisi berlawanan, prajurit terkuat adalah Tan Jing dan Ouyang Jing. Namun, dilihat dari niat kedua mentor, Suling dan Bei Haiyan, sepertinya mereka ingin tinggal dan berurusan dengan kakak muda Lin Bai. Karena itu masalahnya. Dengan cara ini, selama dua lainnya dan saudari junior Su Xiang tidak menganggap enteng, bukan tidak mungkin untuk menang. Wu Ming tersenyum pada Su Xiang. Su Xiang tersenyum lembut dan berkata, terima kasih, saudara-saudara, karena telah mengingatkan saya. Sosok Su Xiang melayang dan mendarat di tempat kompetisi. Melihat penampilan Su Xiang, wajah Suling menjadi dingin dan berkata, Ying Tianchao, silakan. Seseorang segera keluar dari belakang Suling, datang ke lapangan, dan memulai pertarungan sengit dengan Su Xiang. Setelah berjuang keras, Su Xiang akhirnya menang karena keberuntungan. Kami menang, kata Meng Li sambil tertawa lebar. Lin Bai berkata, meskipun kami menang, itu terlalu ceroboh. Pengalaman bertarung sebenarnya dari Suster Junior Su Xiang benar-benar kurang. Awalnya, Suster Junior Su Xiang mampu mengalahkan lawannya pada langkah ke-30, tetapi dia gagal. Butuh lebih dari 500 gerakan untuk mengalahkan Ying Tianchao. Dalam duel antar pejuang, hal yang paling tabu adalah menjadi ceroboh. Fang Yiyun mengangguk sedikit dan berkata, itu benar. Kurangnya pengalaman tempur Su Xiang yang sebenarnya menyebabkan dia sedikit menunda-nunda namun, dia baru berusia 17 tahun, dan masih banyak ruang untuk perbaikan di masa depan. Lin Bai sedikit mengangguk. Su Xiang masih sangat muda, jika Fang Yiyun mengajarinya dengan hati-hati, dia akan meningkat pesat di masa depan. Sialan, bahkan Ying Tianchao pun kalah. Suling menggeram dengan marah. Segera, dia melihat ke arah Bei Haiyan dan berkata, Bei Haiyan, meskipun Tan Jing dan Ouyang Jing sama-sama dipersiapkan oleh kami untuk Lin Bai. Tapi sekarang sepertinya bahwa Fang Yiyun bermaksud menggantikan Su Xiang setelah dia melakukan 2 serangan. Jika kita melewatkan kesempatan ini sekarang, saya khawatir kita tidak akan meraih 1 kemenangan pun hari ini. Suling menatap Bei Haiyan dan berkata. Bei Haiyan menyipitkan matanya dan berkata, saudara Suling, apa maksudmu? Suling berkata, biarkan Tan Jing bermain, kita harus mengalahkan Su Xiang. Mata Bei Haiyan berputar, dan dia sedikit mengangguk dan berkata, oke, Tan Jing, silakan. Tan Jing, yang telah menunggu lama, mengangguk sedikit dan mendarat di arena kompetisi.
Kakak senior Tan Jing ada di sini. Ini adalah prajurit yang menjadi fokus pelatihan Master Bei Haiyan. Banyak prajurit memandang Tan Jing dengan secercah harapan. Termasuk prajurit yang kalah sebelumnya, mereka semua berteriak kepada Tan Jing, "Saudara Tan Jing, ayo, bertarung untuk kita, kita harus mengalahkannya. Saudara senior Tan Jing, ayo." Para prajurit yang kalah berteriak kepada Tan Jing satu persatu. Yang lain, Jing terhibur. Melihat Tan Jing naik ke atas panggung, ekspresi Wu Ming dan Chang Sun Yun menjadi serius. Meng Li bahkan berseru, "Sudah berakhir, Tan Jing akan datang." Ini adalah langkah pembunuhan besar yang telah disiapkan Bei Haiyan untuk kakak muda Lin Bai. Aku ingin tahu apakah kakak muda Suxiang bisa mengalahkannya. Tan Jing berkata sambil tersenyum percaya diri. Jatuh di lapangan, dia menatap Suxiang dengan tatapan jijik di matanya, dan berkata dengan ringan, "Kamu harus mengakui kekalahan, agar tidak menderita sakit darah dan daging." Setelah mendengar ini, Suxiang menangkup mengepalkan tinjunya dan memberi hormat dan berkata, "Jika adik perempuan junior kalah dari kakak laki-laki senior, tentu saja saya akan mengakui kekalahan, tetapi sebelum itu, bagaimana kita, para pejuang, bisa mundur tanpa bertarung selama kompetisi seni bela diri? Kakak senior, tolong beri aku nasihat." Suxiang berkata dengan lembut dan sopan. Tapi suara Suxiang yang lembut dan sopan sama sekali tidak mempengaruhi Tan Jing. Sebaliknya, wajahnya berubah menjadi kasar dan dia mendengus dingin, "Oke, karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu. Jika kamu kalah, setelah itu, jangan bilang aku menindas seorang wanita." Saat dia berbicara, Tan Jing maju selangkah, dan kekuatan spiritual yang kuat segera melonjak keluar dari dirinya, dan kekuatan yang sangat deras diarahkan ke tubuh Suxiang seolah-olah menutupi seluruh tubuh. Langit terselubung dan hilang. Karena kekuatan ini, kulit Suxiang tiba-tiba berubah warna, dan dia menjadi sedikit panik. Fang Yiyun sedang berdiri di samping saat ini, matanya menyipit, dan dia berkata dengan dingin, "Suxiang bukanlah lawannya." Pada saat ini, Fang Yiyun telah melihat kesenjangan antara Tan Jing dan Suxiang. Tan Jing mendengus dingin, bergegas menuju Suxiang, mengepalkan tinjunya dengan 5 jari, dan meninju wajah Suxiang dengan pukulan yang kuat. Kulit Suxiang berubah drastis dan dia buru-buru melawan dengan seluruh kekuatannya. Namun kekuatan pukulan Tan Jing terlalu kuat. Bahkan jika Suxiang bertahan dengan seluruh kekuatannya, pukulan Tan Jing menyebabkan dia muntah darah dan tubuhnya terbang keluar, jatuh sejauh 100 meter seperti layang-layang yang talinya terputus. Engah! Suxiang jatuh ke tanah, muntah darah di mulutnya. Ketika dia melihat ke arah Tan Jing, ada bekas kengerian di wajahnya, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Aku menyerah." Sudah terlambat untuk menyerah sekarang. Tan Jing mendengus dingin, dan maju selangkah lagi. Sosoknya membawa angin dan awan dunia, dan kakinya menghantam perut Suxiang dengan keras, menendang Suxiang menjauh dari arena kompetisi dan memukul keras Fang Yiyun di depannya. Bab 2052 Lin Bai, naik dan pukul mereka sampai mati. "Aku menyerah," teriak Suxiang lemah setelah mendarat. Tapi setelah mendengar Suxiang mengaku kalah, Tan Jing tidak berhenti. Sebaliknya, dia mendengus, "Sekarang sudah terlambat untuk mengaku kalah. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya." Tan Jing mendengus berulang kali, dia memukul perut Suxiang dengan satu tendangan dan menendang Suxiang menjauh. Tubuh halusnya berantakan, berlumuran darah, dan dia memukul Fang Yiyun dengan keras di depannya. Fang Yiyun melihat luka di tubuh Suxiang, matanya menyusut parah, dan niat membunuh muncul di matanya. Niat membunuh ini melintas di mata Fang Yiyun. Cek, serangan Tan Jing terlalu kejam. Suxiang ini sedikit cantik, bagaimana Tan Jing bisa menanggungnya? Para prajurit di sekitarnya mendecakkan lidah mereka dan berkata, "Tan Jing, apa yang kamu lakukan?" Meng Li adalah orang pertama yang berdiri dan berteriak dengan marah. Chang Sun Yun berkata dengan wajah dingin, "Suxiang baru saja menyerah pada kekalahan, kenapa kamu masih mengambil tindakan?" Wajah Wu Ming menjadi dingin, dia mengeluarkan belati dari tas penyimpanan dan memegangnya erat-erat di tangannya. Pada saat ini, seluruh tubuh Wu Ming seperti ular berbisa yang tidak aktif yang sepertinya akan melancarkan serangan fatal ke Tan Jing di saat berikutnya. Mata Lin Bai berbinar dan dia menatap Tan Jing. Tan Jing mencibir dan berkata, "Akui kekalahan." Aku sudah memberinya kesempatan untuk mengakui kekalahan, tapi dia tidak menghargainya. Apakah ini salahku juga? Lagi pula, kompetisi hari ini tidak mengatakan itu setelah mengakui kekalahan. Kamu tidak bisa mengambil tindakan. Lagi pula, setelah dia mengaku kalah, dia masih berada di arena kompetisi. Apakah salah jika aku mengambil tindakan? Tanya Tan Jing sambil mencibir. Chang Sun Yun meraung dengan marah, "Kamu sombong." Meng Li meraung, "Nenek, Tuan Fang, biarkan aku naik dan pukul dia sampai mati." Wu Ming juga menatap Fang Yiyun, dengan tatapan bertanya-tanya di matanya.
Selama Fang Yiyun mengangguk, Wu Ming akan langsung bergegas maju, mengalahkan Tan Jing, dan bahkan membunuhnya. Ketika Su Ling dan Bei Haiyan mendengar ini, mereka tampak sedikit tak tertahankan. Tapi kemudian, Su Ling mengertakkan gigi dan berkata, kata-kata Tan Jing tidak masuk akal. Aturan kompetisi seni bela diri hari ini tidak mengatakan bahwa Anda tidak dapat mengambil tindakan setelah mengakui kekalahan. Bei Haiyan juga mengangguk ringan dan berkata, ya, selama kita bisa melakukannya saat kita masih di arena kompetisi. Fang Yiyun, bagaimana cedera Xiao Nizi? Su Ling dan Bei Haiyan juga tahu bahwa mereka salah, jadi meskipun mereka melindungi Tan Jing dalam hal ini saat ini, mereka masih peduli pada Su Xiang. Fang Yiyun membantu Su Xiang berdiri dan memberinya pil. Kulit pucat Su Xiang sedikit membaik. Tetapi ada air mata di mata Su Xiang, dan dia berkata dengan sedih, maaf, Tuan Fang, saya kalah. Fang Yiyun berkata dengan penuh kasih, bocah bodoh, kamu sudah sangat kuat. Kamu terlalu muda, tidak sebaik Wu Ming. Setelah mengalami hidup dan mati, mereka tidak sekuat Meng Li dan Chang Sun Yun, apalagi sepanas Lin Bai. Tetapi Anda secara bertahap akan melampaui mereka di masa depan. Kalau begitu Anda bisa beristirahat dengan baik. Fang Yiyun dia berkata pada Su Xiang sambil tersenyum. Melihat Su Xiang baik-baik saja, Wu Ming, Meng Li dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Namun kemarahan mereka terhadap Yu Tanjing masih ada. Tuan Fang, biarkan aku naik, aku akan membunuhnya. Meng Li berkata pada Fang Yiyun. Chang Sun Yun berkata, Tuan Fang, biarkan aku pergi dan temui dia. Wu Ming juga berkata, jika aku naik dan tidak bisa mengalahkannya dalam 3 gerakan, aku akan bunuh diri di depanmu. Saat Wu Ming berbicara, dia begitu mendominasi dan percaya diri. Dalam 3 langkah, Tan Jing dikalahkan dan dia bunuh diri di depan Fang Yiyun. Ini adalah prajurit yang keluar dari domain tanpa nama, ini adalah karakter kejam yang keluar dari domain tanpa nama. Tapi Fang Yiyun sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, dan malah menatap Su Ling dan Bei Haiyan. Fang Yiyun berkata kepada Su Ling, Bei Haiyan, dan Su Xiang baik-baik saja. Mereka hanya mengalami beberapa luka. Mereka dapat pulih setelah beristirahat selama beberapa bulan. Su Ling dan Bei Haiyan mengangguk ringan. Tapi, Fang Yiyun menambahkan sambil tersenyum saat ini. Su Ling dan Bei Haiyan menatap Fang Yiyun lagi, entah kenapa, hati mereka merasa sedikit tidak nyaman. Fang Yiyun berkata sambil tersenyum, tapi, karena kamu sudah mengambil tindakan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Awalnya, saya tidak berencana untuk membiarkan dia bermain. Saya pikir dia menindas Anda dengan bermain. Tapi sekarang aku mengerti. Ayo, ini waktunya memberi pelajaran padamu orang-orang pelanggar hukum. Fang Yiyun berkata di sini, suaranya berhenti. Pada saat ini, Meng Li, Wu Ming, dan Chang Sun Yun, yang telah meminta perintah untuk bertarung, mendengar kata-kata Fang Yiyun dan berhenti meminta perintah untuk bertarung. Sebaliknya, mereka melihat ke samping, prajurit yang memiliki ekspresi dingin. Di wajahnya dari awal sampai akhir. Su Ling dan Bei Haiyan juga memandang pria berbaju putih itu. Semua prajurit yang hadir memusatkan perhatian mereka pada pria berkulit putih. Dia satu-satunya jenius yang masuk kampus selatan tahun ini. Nenek moyang Jiu Tian Yuan, dia adalah yang terbaik di antara semua pahlawan. Di 12 pulau naga terbang, dia memenangkan mahkota. Atas nama menjadi kultivator pedang nomor 1 dalam penilaian, dia diterima di Akademi Selatan. Dia adalah Lin Bai. Setelah mendengar perkataan Fang Yiyun, Meng Li dan yang lainnya juga mengerti bahwa Fang Yiyun ingin melepaskan Lin Bai. Tapi semua orang juga mendengar dari perkataan Fang Yiyun bahwa dia tidak berniat membiarkan Lin Bai tampil di atas panggung, dia merasa membiarkan Lin Bai naik akan terlalu menindas murid Su Ling dan Bei Haiyan. Namun kini, Su Xiang terluka parah, yang membuat Fang Yiyun berubah pikiran. Su Ling dan Bei Haiyan mendengar kata-kata Fang Yiyun. Tidak ada ancaman atau kata-kata yang mendominasi dalam kata-katanya, tetapi ketika kata-kata ini sampai ke telinga mereka, sepertinya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak terbatas. Tubuh mereka membeku. Fang Yiyun berteriak ringan, dengan suara dingin, Lin Bai, maju dan pukul mereka sampai mati. Setelah mendengar suara Fang Yiyun, Meng Li, Chang Sun Yun, Wu Ming, dan bahkan Su Xiang semuanya gemetar, dan seluruh tubuh mereka sepertinya terbungkus dalam lapisan es. Umumnya, karena perkataan Fang Yiyun terlalu dingin dan tidak berperasaan. Pada saat ini, Fang Yiyun seperti pedang yang telah dibekukan selama ribuan tahun terhunus. Lin Bai, naik dan pukul mereka sampai mati. Fang Yiyun berteriak lagi, suaranya semakin dingin, dan pada saat ini, sebenarnya ada senyuman di sudut mulut Fang Yiyun. Senyuman seperti ini tidak memiliki kehangatan sama sekali, tapi penuh perasaan menyeramkan. Melihat senyuman ini, Meng Li dan Chang Sun Yun sama-sama gemetar, kulit kepala mereka mati rasa, dan rambut mereka berdiri tegak.
Mereka mundur dan menjauh beberapa langkah dari Fang Yiyun. Wu Ming tidak merasakan banyak hal, karena dia sering melihat senyuman seperti ini di Wu Ming Domain. Wu Ming tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa senyuman ini adalah sejenis senyuman kematian yang suram. Lin Bai mendengar suara Fang Yiyun, menoleh ke belakang dan tersenyum, mengatakan sesuatu kepada Fang Yiyun, lalu mengangkat kakinya dan berjalan menuju tempat kompetisi selangkah demi selangkah. Dan yang dikatakan Lin Bai kepada Fang Yiyun adalah, oke. Bab 2053 Seni Bela Diri Tingkat Raja Kelas Menengah. Guntur di telapak tangan. Lin Bai, naik dan pukul mereka sampai mati. Wajah Fang Yiyun sedikit dingin, dan bahkan senyumannya pun sedingin sekarang. Melihat senyuman dingin di wajah Fang Yiyun, Su Ling dan Bei Haiyan sama-sama gemetar, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi panik. Saat mereka saling memandang, ketakutan di mata mereka menjadi semakin kuat. Meski mereka semua adalah orang kuat di alam kematian dan kesengsaraan, Fang Yiyun hanyalah seorang pejuang di alam hidup dan mati, namun gelar Fang Yiyun sebagai pendekar pedang nomor 1 di alam hidup dan mati sudah terkenal di Akademi Dongsu. Bahkan di antara beberapa orang kuat di alam kematian dan kesulitan. Saat bertemu Fang Yiyun, mereka tetap harus bersembunyi. Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Fang Yiyun, ini hanya kompetisi seni bela diri. Mengapa kamu mengatakan ini dan mengatakan hal-hal jahat seperti meminta Lin Bai untuk memukul mereka sampai mati? Apakah ini yang harus dikatakan oleh seorang mentor? Tan Jing di atas panggung tersenyum dingin, Tuan Su, itu tidak masalah. Karena Tuan Fang sangat menghargai Lin Bai, saya juga ingin tahu bagaimana kinerja pembudidaya pedang pertama di Gunung Jiutian Yuanzhou dalam 5 tahun terakhir. Bulan, aku juga ingin melihat apakah dia mampu memukuliku sampai mati. Tan Jing berkata sambil tersenyum kejam. Ayo, Lin Bai, tunjukkan keahlianmu. Tan Jing berdiri di atas panggung, mencibir ketika dia melihat Lin Bai berjalan ke medan pertempuran. Fang Yiyun terkekeh dan berkata, Su Ling, Bei Haiyan, kalian semua telah mendengarnya. Murid-murid kalian juga mengatakan hal yang sama. Dalam hal ini, kami instruktur hanya akan duduk dan menonton. Urusan antara junior akan diserahkan kepada para junior. Junior, kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Fang Yiyun tersenyum ringan. Ketika Su Ling dan Bei Haiyan mendengar apa yang dikatakan Tan Jing, wajah mereka langsung menjadi gelap dan ekspresi mereka menjadi suram. Su Ling berkata, Fang. Tapi saat Su Ling membuka mulutnya, dia ditarik oleh Bei Haiyan. Dia berbisik, Saudara Su Ling, kita belum dikalahkan, jadi kenapa harus bicara lebih banyak? Mungkin kita akan dikalahkan hari ini. Apakah itu Lin Bai? Bei Haiyan mencibir. Su Ling tertegun dan bertanya dengan suara rendah, Bei Haiyan, apakah kamu benar-benar yakin? Bisakah Tan Jing benar-benar mengalahkan Lin Bai? Meskipun Su Ling juga fokus melatih Ouyang Jing, Su Ling tahu di dalam hatinya bahwa jika Ouyang Jing adalah jika dia melawan Lin Bai, kemungkinan kekalahannya sangat tinggi. Jadi saat ini, Su Ling juga sangat penasaran karena Bei Haiyan sebenarnya menaruh harapan besar pada Tan Jing. Bei Haiyan tersenyum misterius, tunggu dan lihat saja. Lin Bai datang ke tempat kompetisi dan berdiri di depan Tan Jing. Tan Jing tersenyum dingin, memutar tinjunya, dan mencibir, pembudidaya pedang nomor 1 di Gunung Jiutian Yuanzhou, satu-satunya jenius yang telah melintasi 12 kepulauan Feilong, hari ini aku akan membuat semua kemuliaanmu sia-sia. Mata Lin Bai berubah menjadi dingin dan dia berkata, kamu belum layak. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah aku layak. Tan Jing mendengus dingin dan meraung, Lin Bai, ambil tindakan. Tan Jing mendengus dingin, spiritualnya kekuatan melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dia memukul Lin Bai dengan telapak tangannya. Pada saat telapak tangan Tan Jing menghantam, Lin Bai tiba-tiba melihat sambaran petir keluar dari tubuh Tan Jing, dengan cepat mengembun di telapak tangannya, dan berubah menjadi bola petir. Hah! Fang Yiyun memandang Tan Jing dengan heran. Ini, Su Ling tiba-tiba berseru. Bei Haiyan tersenyum penuh arti. Su Ling memandang Bei Haiyan dan berkata, Bei Haiyan, saya tidak menyangka bahwa untuk meningkatkan tingkat kultivasi Tan Jing, Anda benar-benar mengajarinya seni bela diri tingkat raja kelas menengah. Ini, Palm Thunder. Bei Haiyan berkata dengan penuh arti. Sambil tersenyum, Saudara Su Ling, sudah kubilang, aku tidak tahu siapa yang akan kalah hari ini. Meskipun Tan Jing baru berlatih guntur palem selama lebih dari 5 bulan, dia sangat berbakat dan memiliki sudah dimulai. Seorang pria dengan keterampilan seni bela diri tingkat raja kelas menengah dengan kekuatan seperti itu, di alam hidup dan mati tingkat pertama, tidak ada seorang pun di alam Tan yang bisa menandinginya. Lin Bai pasti akan kalah hari ini. Bei Haiyan menjawab dengan senyum bangga. Mendengar perkataan Bei Haiyan, Su Ling menghela nafas lega. Sekarang Tan Jing telah menampilkan seni bela diri tingkat raja kelas menengahnya, hasilnya sudah ditentukan secara alami.
Meng Li terkejut dan berkata, kekuatan guntur di tubuh Tan Jing begitu kuat. Chang Sun Yun berkata, ini sepertinya bukan seni bela diri tingkat raja tingkat rendah. Wu Ming berkata pada saat ini adalah seni bela diri tingkat raja tingkat menengah yang dipraktikkan oleh Bei Haiyan, Palem Thunder. Seni bela diri tingkat raja tingkat menengah. Meng Li dan yang lainnya berkata dengan mata besar. Retak, retak. Kekuatan guntur yang muncul dari tubuh Tan Jing melonjak dengan liar, menghantam kehampaan, dan terdengar semburan suara menderu. Tapi guntur yang terkondensasi di telapak tangan Tan Jing sangat keras dan dipenuhi aura kematian. Pada saat ini, semua prajurit yang menyaksikan pertempuran ini berteriak kaget. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Seni bela diri macam apa ini? Seni bela diri ini, paling buruk, harusnya tingkat menengah. Seni bela diri tingkat raja tingkat menengah, Lin Bai dalam bahaya. Banyak prajurit berkata satu demi satu. Berkata dengan terkejut. Bola petir di tubuh Tan Jing menjadi semakin kuat, dan bola petir di telapak tangannya menjadi semakin menakutkan. Hahaha, Lin Bai, kalahkan aku. Tan Jing mengendalikan bola petir besar itu, melompat, dan memukul topi Tianling Lin Bai dengan satu telapak tangan. Tan Jing tiba dengan cepat, hampir dalam sekejap mata. Lin Bai sepertinya belum bereaksi, berdiri diam tanpa bergerak. Sampai Tan Jing memukul Lin Bai dengan telapak tangan yang menggelegar. Minggir, Lin Bai. Tidak. Meng Li, Chang Sun Yun, dan Wu Ming saling memandang dengan gugup. Di arena seni bela diri, Bei Haiyan dan Su Ling saling memandang dengan sedikit cibiran di wajah mereka, sepertinya para jenius yang masuk Akademi Selatan tahun ini tidak lebih dari ini. Boom! Tan Jing memukul kepala Lin Bai dengan telapak tangan di atasnya, guntur di telapak tangan meledak dengan keras, kekuatannya begitu besar hingga langsung menghancurkan lapangan kompetisi dan menggulung asap dan debu setinggi ribuan kaki. Hahaha! Dengan pukulan telapak tangan, Tan Jing jatuh ke tanah dan tertawa terbahak-bahak, hahaha. Sepertinya kultivator pedang nomor 1 dalam penilaian tahun ini tidak lebih dari itu. Bukankah dia juga kalah di tanganku? Hahaha, aku menang. Telapak tangan Tan Jing barusan dengan jelas mengenai Lin Bai. Bahkan jika dia tidak memukul, Tan Jing masih bisa membayangkan bahwa pada jarak sedekat itu, guntur di telapak tangannya meledak. Bahkan jika budidaya Lin Bai tidak dapat diprediksi, dia mungkin tidak dapat memblokir sisa kekuatan kelas menengah. Seni bela diri tingkat raja. Aku menang. Bei Haiyan tersenyum bangga. Lydia Su juga mengangguk kecil. Apa? Lin Bai kalah? Nenek, kupikir aku bisa melihat pertarungan hebat, tapi aku tidak menyangka Lin Bai begitu lemah. Terlalu lemah. Dia adalah pedang pertama dalam penilaian tahun ini Xiu, kamu benar-benar bisa menyombongkan diri. Para prajurit di sekitarnya semua tertawa sinis. Tan Jing memandang Fang Yiyun saat ini dan berkata, Tuan Fang, sekarang saya telah mengalahkan Lin Bai, apakah ada murid di bawah komando Anda yang bersedia datang dan melawan saya? Fang Yiyun mencibir dengan nada menghina, apakah Anda menang? Apakah kamu benar-benar menang? Tan Jing tersenyum penuh kemenangan dan berkata, apa lagi? Fang Yiyun berkata, kalau begitu lihat ke belakangmu. Bab 2054, mengapa menggunakan pedang untuk mengalahkanmu? Apakah kamu benar-benar menang? Lalu lihat ke belakangmu. Fang Yiyun mencibir. Di belakang. Tan Jing tersenyum dingin dan melihat ke belakang. Di tempat guntur di telapak tangannya meledak sebelumnya, di dalam asap dan debu, bayangan berdiri diam di dalam asap dan debu, menjulang. Ketika dia melihat bayangan itu, Tan Jing menunjukkan bekas kengerian di wajahnya dan berseru, bagaimana ini mungkin? Saya jelas telah memukulnya. Tiba-tiba, badai menyapu asap. Sapu semua asap dan debu. Asapnya menyebar, memperlihatkan sosok Lin Bai. Lin Bai tertawa kecil, menatap Tan Jing dan berkata, guntur ini cukup bagus, apakah kamu punya keahlian lain? Lanjutkan. Lin Bai tersenyum ringan. Tan Jing mengecilkan matanya dan terlihat marah. Hahaha, aku tahu Lin Bai tidak akan dikalahkan dengan mudah. Bagaimanapun, dia adalah kultivator pedang nomor 1 di Gunung Jiutian Yuansu. Ya, masih ada 3.000 paku yang tersisa di kapal yang rusak, bukan untuk menyebutkan orang nomor 1 dalam penilaian tahun ini. Di mana pendekar pedang itu? Pernahkah Anda memperhatikan bahwa di bawah telapak tangan yang begitu kuat dari Tan Jing barusan, Lin Bai tidak terluka sama sekali. Tidak hanya itu dia tidak mengalami luka apapun, bahkan pakaiannya tidak ternoda sama sekali. Debu. Bagaimana dia melakukannya? Para prajurit di sekitar memandang Lin Bai dan berseru. Mata Bei Haiyan melebar dan dia hampir terbang keluar dari matanya karena terkejut. Dia berkata dengan terkejut, bagaimana ini mungkin? Guntur telapak tangan Tan Jing tidak melukai Lin Bai sama sekali. Su Ling juga tampak tidak percaya. Bagus, kakak muda Lin Bai baik-baik saja. Chang Sun Yun dan Meng Li berseru gembira. Wu Ming menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum mencela diri sendiri, oh, Wu
Wu Ming, dia adalah pendekar pedang nomor 1 dalam penilaian tahun ini. Bagaimana dia bisa membutuhkanmu untuk mengkhawatirkannya? Tentu saja dia punya kemampuan untuk menghadapinya. Mata Fang Yiyun melebar. Dia menyipitkan matanya ke arah Lin Bai, dan berkata sambil terkekeh, "Nak, kamu benar-benar berlatih guntur pelindung tubuh." Hanya Fang Yiyun yang melihat pemandangan itu saja sekarang. Fang Yiyun melihat saat petir telapak tangan Tan Jing menyambar Lin Bai, petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan memblokir kepala Lin Bai, menghalangi kekuatan telapak tangan Tan Jing. Karena guntur pelindung tubuh dan guntur telapak tangan Lin Bai sama-sama merupakan guntur, Tan Jing bahkan tidak menyadarinya. Suxiang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Fang, apa itu guntur yang melindungi tubuh?" Fang Yiyun berkata, "Di Akademi Dongzu, ada sejenis seni bela diri. Prajurit memadatkan kekuatan langit dan bumi dan mengumpulkannya ke dalam tubuh, tapi itu tidak diperbudak. Itu sama dengan simbiosis. Ketika tuan rumah diserang, kekuatan langit dan bumi secara alami akan muncul untuk melindungi tuan rumah. Ini adalah perlindungan tubuh. Di Akademi Dongzu, seni bela diri perlindungan tubuh yang umum, seperti Gangfeng pelindung tubuh, nyala api pelindung tubuh, kabut roh tubuh pelindung tubuh, pasir pelindung tubuh. Tapi ini pertama kalinya aku melihat guntur pelindung tubuh Lin Bai," kata Fang Yiyun sambil tersenyum tipis. Tan Jing memandang Lin Bai dengan mata merah darah dan berkata dengan heran, "Bagaimana ini mungkin? Guntur di telapak tanganku tidak menyakitimu sama sekali, bagaimana ini mungkin?" Lin Bai terkekeh dan berkata, "Apakah kamu punya kemampuan lain? Jika tidak, saya akan mengambil tindakan," kata Lin Bai sambil tersenyum dingin. Ketika Tan Jing mendengar ini, dia menjadi sangat marah. Energi spiritualnya berkumpul kembali, dan kekuatan ribuan guntur berkumpul di telapak tangannya. Dia meraung dengan ganas, "Lin Bai, kamu sangat bangga, telapak tangan tadi tidak membunuh kamu. Ini takdirku. Dengan telapak tangan ini, aku akan mengalahkanmu. Guntur di telapak tanganku." Tan Jing meraung ganas dan bergegas menuju Lin Bai. Sebuah telapak tangan dengan kekuatan guntur yang menakutkan menghantam di depan Lin Bai. Namun, pada saat ini, di depan Lin Bai, 10 meter jauhnya, petir hijau yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Lin Bai, bergerak maju dengan cepat, dan berubah menjadi jaring guntur besar 10 meter jauhnya, menutupi Tan Jing, dan telapak tangan lain memblokirnya. Wu Ming terkejut di dalam hatinya, apakah ini yang baru saja dikatakan Tuan Fang, guntur yang melindungi tubuh? Chang Sun Yun berkata dengan terkejut, itu sebenarnya diblokir 10 meter jauhnya. Meng Li berkata dengan terkejut, "Tan, di alam ini, aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mendekati kakak muda Lin Bai." Su Xiang berkata dengan mata besar, sekarang alam Tan yang kuat bahkan tidak bisa berada dalam jarak 10 langkah dari kakak senior Lin Bai. Kakak senior Lin Bai sangat kuat. Gemuruh. Guntur telapak tangan Tan Jing menghantam jaring guntur Lin Bai tanpa melukai Lin Bai sama sekali. Mata Tan Jing memerah, dan dia terus berkata dengan panik, "Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin." Tuan Bei pernah berkata bahwa guntur di telapak tangan ini adalah keterampilan bela diri tingkat raja tingkat menengah. Bahkan jika saya baru saja berkultivasi untuk level awal, cukup berada di level awal. Tak terkalahkan di alam yang sama. Mengapa satu telapak tanganku tidak bisa melukai Lin Bai sama sekali? Tan Jing berkata tidak percaya. Lin Bai mencibir, sepertinya kemampuanmu telah habis. Giliranmu. Lin Bai melepaskan tangannya dan berkata sambil mencibir. Meng Li tersenyum penuh semangat, saudara muda Lin Bai akan mengambil tindakan. Chang Sun Yun mengecilkan matanya dan berseru, monster ini, guntur telapak tangan yang begitu kuat tidak dapat menyakitinya. Wu Ming terkekeh, sepertinya di sana selanjutnya akan terjadi pembantaian. Tan Jing menatap Lin Bai dengan mata dingin dan tanpa ampun saat ini dan berkata, "Lin Bai, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu, bisakah kamu mengalahkanku?" Sudah kubilang. Kamu, meski kita terus bertarung, yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah seri. Tan Jing berkata dengan dingin. Seri. Tidak, ini bukan seri. Aku menghancurkanmu secara sepihak. Lin Bai tersenyum dingin. Tan Jing berkata sambil menyeringai menghina, "Hahaha, begitukah? Kalau begitu biarkan aku melihat apa yang mampu dilakukan olehmu, kultivator pedang nomor 1 di Gunung Jiutian Yuanzhu." Mata terbelalak. Lin Bai tersenyum dingin. Begitu dia selesai berbicara, sosok Lin Bai menghilang dari tempatnya dalam sekejap, dan dia meninju langsung wajah Tan Jing. Tan Jing mendengus dingin, "Kamu bahkan tidak menghunus pedang. Jika aku mengalahkanmu, mengapa menggunakan pedang?" Wajah Lin Bai mengeras, dan dia meninju dengan kekuatan dahsyat yang mengguncang dunia. Saat pukulan Lin Bai mendarat, ekspresi Tan Jing berubah drastis. Dia tampak ngeri dan buru-buru berteriak, "Guntur di telapak tangan." Tepat ketika Tan Jing hendak mengumpulkan guntur di telapak tangan lagi, Lin Bai langsung meninju. Ia menyerang dan mengetuk Tan Jing pergi dengan pukulan,
mulut penuh gigi terbang keluar bersama darah dan air, dan tubuhnya jatuh dalam keadaan tercela 100 meter jauhnya. Sentuh. Tan Jing dipukul oleh Lin Bai, dan dia merasa malu. Bukankah Lin Bai seorang pendekar pedang? Dia memukul Tan Jing tanpa menggunakan pedang. Ini terlalu kuat. Jika dia menggunakan pedang, itu akan menjadi masalah besar. Orang-orang di sekitar para prajurit semua berseru. Tan Jing terbaring di tanah, matanya merah darah, Lin Bai menghajarnya di depan semua orang, harga dirinya dipermalukan, dia mengertakkan gigi dan menggeram, Lin Bai, jika kamu berani menyakitiku, aku akan membunuhmu tanpa tubuh. Bentak. Sebelum Tan Jing selesai berbicara, Lin Bai menghampirinya, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Tan Jing. Segera, mulut penuh gigi Tan Jing terlepas seluruhnya, tidak meninggalkan satu pun. Lin Bai, aku menyerah. Berhenti berkelahi. Tan Jing berteriak buru-buru saat ini. Sebuah cibiran muncul di sudut bibir Lin Bai, akui kekalahan. Haha. Bab 2055 Pedang Fang Yiyun. Puff. Setelah ditampar oleh Lin Bai, darah keluar dari mulutnya, dan giginya pun ikut lepas bersama darah. Tan Jing buru-buru berteriak kepada Lin Bai dengan ekspresi ngeri di wajahnya, Lin Bai, berhenti bertarung, aku menyerah, aku menyerah. Mendengar ini, Lin Bai terkekeh dan berkata, akui kekalahan. Haha. Lin Bai menutup telinga dan menendangnya. Tan Jing menendangnya dan berkata dengan suara dingin, berlututlah dan minta maaf kepada saudari muda Suxiang. Aku akan melepaskanmu hari ini. Ketika Tan Jing mendengar ini, dia segera mendengus, tidak mungkin. Lin Bai, si ke bisa dibunuh. Kamu tidak bisa dipermalukan. Kamu tidak bisa dipermalukan, kan? Oke, kalau begitu aku akan mengirimmu mati. Lin Bai bergegas dan memukul dada Tan Jing dengan satu tendangan, mengangkat beberapa tulang dada di dadanya hingga berkeping-keping. Lalu Lin Bai bergoyang lagi dan menyerang lagi dan lagi, memukuli Tan Jing begitu keras hingga dia tidak bisa berhenti meratap. Ah, tolong, Tuan Bei, selamatkan aku. Selamatkan aku. Tan Jing menatap Bei Haiyan dan berteriak dengan sedih. Bei Haiyan melihat Tan Jing telah dipukuli menjadi manusia oleh Lin Bai. Dia segera menjadi marah dan berkata dengan suara dingin, Lin Bai, sudah cukup, hentikan. Lin Bai kebetulan mengangkat Tan Jing dan mendengar suara Bei Haiyan. Kata-kata itu membuat Lin Bai berhenti sejenak. Tan Jing buru-buru berteriak, Lin Bai, jika kamu tidak berhenti, Tuan Bei telah berbicara. Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Bei adalah orang kuat yang dapat bertahan dari kesulitan. Jika Anda berani melawannya, Anda sedang mencari kematian. Percepat, lepaskan aku. Tan Jingru mengambil sedotan terakhir dan buru-buru berkata pada Lin Bai. Ha! Lin Bai tersenyum menghina dan memukul perut Tan Jing lagi, menendang Tan Jing menjauh. Tan Jing seperti bola yang ditendang oleh Lin Bai di lapangan kompetisi. Bei Haiyan berteriak dengan dingin, Lin Bai, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Saya sudah bilang untuk berhenti. Lin Bai tertegun dan terkekeh, bolehkah saya bertanya pada Guru Bei, mengapa saya harus berhenti? Bei Haiyan berkata dengan dingin. Berkata, Tan Jing telah mengaku kalah, tetapi kamu mengabaikannya dan terus menyerang, dan kamu masih sangat kejam. Apakah kamu ingin menyakiti sesama sekte? Kamu tidak takut hukuman sesuai aturan sekte? Lin Bai terkekeh dan berkata, Tuan Bei, kamu tidak boleh mengatakan itu. Kamu sendiri yang mengatakannya. Kompetisi seni bela diri hari ini tidak menetapkan bahwa setelah mengaku kalah, tidak perlu mengambil tindakan. Di bidang kompetisi, saya dapat mengambil tindakan sesuka hati. Bukankah ini aturan yang ditetapkan oleh Anda dan Tuan Su? Lin Bai memandang Bei Haiyan sambil mencibir dan berkata, kamu, Bei Haiyan sangat marah. Inilah yang dikatakan Bei Haiyan dan Su Ling barusan untuk melindungi Tan Jing. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pada saat ini, mereka benar-benar melemparkan batu ke kaki mereka sendiri. Melihat bahwa dia tidak bisa menjelaskan kepada Lin Bai, Bei Haiyan segera menatap Fang Yiyun dan berkata dengan dingin, Fang Yiyun, Lin Bai adalah muridmu, mengapa kamu tidak peduli jika dia melakukan ini? Fang Yiyun berkata dengan dingin, mengapa kamu peduli? Baru saja, kamu mendengar apa yang dikatakan Lin Bai. Ini adalah aturan yang telah kamu tetapkan. Menurutku tidak ada yang salah dengan itu. Selama Tan Jing masih di arena seni bela diri, Lin Bai bisa mengambil tindakan. Fang Yiyun mencibir. Wajah Bei Haiyan dingin, oke, sepertinya kamu tidak ingin mengurusnya lagi. Kalau begitu, aku akan membantumu mengurusnya. Saat dia berbicara, aura kematian dan kesulitan meledak. Keluar dari tubuh Bei Haiyan, berubah menjadi badai tiba-tiba melanda pulau guru spiritual. Beraninya kamu. Melihat Bei Haiyan hendak mengambil tindakan, ekspresi Fang Yiyun menjadi dingin, matanya menunjukkan tatapan tajam, dan dia menatap ke arah Bei Haiyan. Su Ling terkejut dan buru-buru menarik Bei Haiyan dan berkata, Bei Haiyan, jangan impulsif, itu Fang Yiyun.
Mata Bei Haiyan merah darah dan dia berkata dengan dingin, jadi bagaimana dengan Fang Yiyun? Sejujurnya, dia hanyalah seorang pelajar. Dia hanyalah seorang pejuang di alam kehancuran Dzogchen, tetapi saya adalah seorang kultivator di alam kematian dan kesulitan, bagaimana saya bisa takut padanya? Bei Haiyan melepaskan diri dari pergelangan tangan Suling, melompat, dan bergegas menuju lapangan kompetisi. Ekspresi Lin Bai berubah, dan dia merasa Bei Haiyan sedang menuju ke arahnya. Bei Haiyan bergegas dan berkata dengan suara dingin, kamu anak kecil, kamu sangat kejam terhadap sesama muridmu, kultivasimu akan hancur hari ini. Saat dia berbicara, Bei Haiyan memukul Lin Bai dengan telapak tangan. Namun, pada saat ini, ketika dia menyerang dengan telapak tangannya, cahaya pedang dingin tiba-tiba melintas. Puff! Darah berceceran di mana-mana. Ah! Saat darah berceceran di mana-mana, jeritan melengking segera terdengar. Semua orang melihat lebih dekat dan melihat bahwa telapak tangan dan lengan yang baru saja mengenai Lin Bai terpotong langsung oleh pedang seseorang, darah berceceran di mana-mana dan lengan yang patah jatuh ke dalam darah. Bei Haiyan menutupi lengannya yang patah dan melangkah mundur. Dia buru-buru mendongak dan melihat seorang lelaki tua dengan wajah dingin di depannya, menatapnya dengan dingin. Mencari kematian. Orang tua ini jelas adalah Fang Yiyun. Pada saat ini, Fang Yiyun telah kehilangan penampilan sebelumnya yang dekaden dan tidak disiplin, dan seluruh tubuhnya seperti pedang yang terhunus, tak terbendung, terutama ketika dia memegang pedang hijau setinggi 3 kaki di tangannya, cahaya dingin terungkap, dan pedang itu terbang. Wajah Bei Haiyan pucat, dia menatap Fang Yiyun, dan ketakutan di hatinya pun terbangun. Suling buru-buru mendatangi Bei Haiyan dan berkata kepada Fang Yiyun, Fang Yiyun. Bei Haiyan tidak bermaksud apa-apa lagi. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Saudara Bei, cepat minta maaf kepada Fang Yiyun. Suling menarik Bei Haiyan dan berkata dengan tergesa-gesa. Bei Haiyan juga sadar kembali saat ini, dan berkata kepada Fang Yiyun dengan ekspresi ngeri di wajahnya, Saudara Fang, Bei lah yang baru saja salah. Tolong tanyakan lebih lanjut kepada Saudara Fang. Jangan ambil itu serius. Putuskan lenganmu. Aku akan memberimu pelajaran. Pergilah. Fang Yiyun meletakkan pedangnya dan berjalan ke tempat kompetisi. Bei Haiyan juga dibantu oleh Suling. Pada saat ini, Tan Jing di lapangan melihat lengan Bei Haiyan terpotong oleh pedang Fang Yiyun, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru berteriak, Lin Bai, berhenti berkelahi, aku menyerah, aku menyerah. Jing bangkit dan buru-buru berjalan ke Suxiang. Dengan keras, dia berlutut dan bersujud, kakak senior Suxiang, kakak Suxiang, maafkan aku, ini salahku. Aku tahu aku salah. Tolong Lin. Kakak senior Bai, tolong berhenti memukuli saya. Jika kamu terus memukuli saya akan dipukuli sampai mati olehnya. Tan Jing dalam keadaan malu, pakaiannya berlumuran darah, dan dia teriak menyedihkan pada Suxiang. Suxiang berkata dengan lembut, Saudara senior Tan Jing, apa yang kamu lakukan? Bangunlah dengan cepat. Saudara senior Lin Bai. Suxiang memandang Lin Bai dengan lemah. Lin Bai menghampiri dan berkata dengan suara dingin, karena kamu telah meminta maaf, maka keluarlah. Mendengar Lin Bai menyuruhnya keluar, Tan Jing merasa seolah-olah dia telah diampuni, dan berkata dengan gembira, terima kasih kamu sangat banyak. Tan Jing merangkak menjauh dari kompetisi. Di lapangan, Lin Bai berdiri di tempat kompetisi, memandang Suling, Bei Haiyan, dan murid-murid di kedua sisi mereka, dan berkata dengan dingin, siapa lagi yang akan bertarung selanjutnya. Mata Lin Bai tertuju ke belakang Suling. Pada Ouyang Jing. Awalnya, Ouyang Jing berkata dia sangat bangga. Tapi sekarang dia melihat Tan Jing telah disiksa berkeping-keping oleh Lin Bai meskipun dia menggunakan seni bela diri tingkat raja kelas menengah, Ouyang Jing tidak berani bertarung dengan Lin Bai lagi. Mengikuti tatapan Lin Bai, Ouyang Jing mengelak sedikit, tidak berani menatap langsung ke mata Lin Bai. Bab 2056 Kemuliaan Masa Lalu. Apakah ada orang lain? Lin Bai memandang para prajurit di belakang Suling dan Bei Haiyan. Ketika para prajurit ini melihat Tan Jing disiksa dengan sangat kejam oleh Lin Bai, mereka semakin takut untuk naik. Suling menoleh ke belakang dan mendarat di atas Ouyang Jing, ia melihat bahwa Ouyang Jing gemetar ketakutan, menundukkan kepalanya, dan bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Lin Bai. Lengan Bei Haiyan dipotong lagi oleh pedang Fang Yiyun, dan dia terluka parah. Suling menghela nafas pelan, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, hei. Itu saja, tidak perlu bertarung lagi. Lin Bai, kamu menang. Fang Yiyun, kamu menang. Suling berkata dengan keras kepada Fang Yiyun. Ketika Fang Yiyun mendengar ini, dia segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, Suling, Bei Haiyan, katakan padaku, apakah aku lebih baik dalam mengajar murid daripada kamu?
Su Ling menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, dan berkata sambil tersenyum, ajaran Guru Fang sangat terampil dan unik, dan kami tidak dapat menandinginya. Setelah kekalahan hari ini, saya, Su Ling, yakin. Saya telah menyinggung Anda sebelumnya, jadi mohon maafkan saya, Guru Fang. Fang Yiyun tersenyum bangga, memandang Bei Haiyan, dan berkata bagaimana denganmu? Wajah Bei Haiyan dipenuhi amarah dan dia mengertakkan gigi dan berkata, itu semua salahku sebelumnya. Tolong jangan mengingatnya, Saudara Fang. Kamu menang hari ini. Saya yakin. Fang Yiyun menguap. Berkata sambil tersenyum, saya bisa saja mengatakan ini sebelumnya, saya menyia-nyiakan setengah hari. Lin Bai, Meng Li, Chang Sun Yun, Wu Ming, Su Xiang, ayo pergi, kembali dan tangkap ikan untukku. Fang Yiyun setelah mengatakan itu, dia berdiri dari tanah dan langsung menuju ke Pulau Jiuxiao. Setelah itu, Lin Bai dan yang lainnya mengikuti Fang Yiyun dan pergi. Setelah Fang Yiyun pergi, Su Ling dan Bei Haiyan pergi bersama para prajurit. Pertempuran di Pulau Guru Spiritual juga menimbulkan kegemparan di kampus selatan. Itu bukan karena Lin Bai sangat keterlaluan, tapi karena pedang Fang Yiyun. Di dalam klan Lan Ling berkata dengan sangat terkejut, apakah Fang Yiyun benar-benar mengambil tindakan? Lan Yuxin mengangguk dengan patuh, ya, dia tidak hanya mengambil tindakan, tetapi dia juga memotong salah satu lengan instruktur Bei Haiyan dengan satu pedang. Lan Ling mengambil menarik napas dalam-dalam, dia menghela nafas pelan, tapi aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya memegang pedang. Lan Yuxin bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, apakah kamu dan senior Fang Yiyun sudah saling kenal sejak lama? Lan Ling tersenyum dan berkata, tentu saja kita sudah saling kenal sejak lama. Lan Yuxin bertanya, bagaimana kita bisa mengenal satu sama lain? Lan Ling berkata, dulu, ketika saudara Lin Duo dan yang lainnya belum memasuki Dongzu Academy, Fang Yiyun sudah cukup terkenal. Fang Yiyun dia pernah menjadi kultivator pedang nomor 1 di alam Feitian di Akademi Dongsu. Pembudidaya pedang nomor 1 di alam Suci Yin. Pembudidaya pedang nomor 1 di alam Dewa Yang. Pembudidaya pedang nomor 1 di alam hidup dan mati. Di setiap alam, dia adalah nomor 1. Tetapi kemudian, ketika dia hendak menerobos ke titik kesulitan, saudara Lin Duo muncul. Saudara Lin Duo bertarung dengannya dan mengalahkannya. Tetapi Fang Yiyun menolak menerimanya, dan setuju untuk bertarung setelah dia menerobos kesulitan kematian. Saudara Lin Duo berkata, jika kamu kalah hari ini, kamu akan selalu dikalahkan di tanganku. Kamu tidak bisa mengalahkanku di alam hidup dan mati, dan di alam kematian dan kesulitan. Kamu juga tidak bisa mengalahkanku. Selama aku di sini, kamu bisa tidak menjadi nomor 1. Fang Yiyun tidak mempercayainya. Dia berlatih keras dan berhasil menembus kesulitan kematian. Pada saat itu, saudara Lin Duo juga berhasil menembus kesulitan kematian. Kemudian, Fang Yiyun datang ke saudara Lin Duo, dan mereka bertarung total dalam 7 pertandingan. Dari kesulitan kematian tingkat pertama hingga kesulitan kematian tingkat ke-7, saudara Lin Duo memenangkan 7 pertandingan berturut-turut, dan Fang Yiyun kalah 7 pertandingan berturut-turut. Pada akhirnya, semangat juang Fang Yiyun dikalahkan oleh saudara Lin Duo. Dia tahu bahwa dengan saudara Lin Duo di alam kematian dan kesulitan, dia tidak bisa menjadi pendekar pedang pertama di alam kematian dan kesulitan, jadi dia menghancurkannya. Budidaya sendiri di alam kematian dan kesulitan. Kembali ke kesempurnaan agung alam hidup dan mati. Dan aku bersumpah, jika Lin Duo tidak bercita-cita naik tahta, aku tidak akan mati. Sejak dia merusak kultivasinya, saya jarang melihatnya mengambil tindakan. Lan Ling terkekeh. Jalan. Apa? Senior Fang Yiyun, lelaki tua jahat itu, sebenarnya memiliki masa lalu yang begitu gemilang. Tapi ayah, mengapa senior Fang Yiyun belum pernah mendengar apapun tentang masa lalu yang begitu gemilang di Akademi Dongsu? Lan Yuxin sangat bingung. Bertanya. Lan Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan karena kejadian saudara Lin Duo. Setelah kejadian itu, semua hal yang berhubungan dengan saudara Lin Duo sengaja dihapus dan tidak boleh disebutkan lagi. Jadi, cerita-cerita ini hanya sekedar cerita. Hanya mereka yang tidak takut mati yang berani menyebutkannya. Kata Lan Ling sambil terkekeh. Lan Yuxin sedikit mengangguk. Lan Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita tidak membicarakannya lagi. Terakhir kali Fang Yiyun mengirim pesan ke klan Lan dan mengatakan bahwa dia telah menemukan jejak rumah merah. Apakah kamu pergi untuk menyelidiki dan menemukan sesuatu yang salah? Lan Yuxin berkata, ayah, Hong Lou sepertinya telah benar-benar kembali ke lautan dewa dan iblis. Tidak hanya itu, banyak juga orang lain yang telah bercampur ke dalam lautan dewa dan iblis, dan mereka semua berkeliaran di area gerbang luar. Beberapa murid menemukan mereka, tetapi segera mereka membereskannya. Lan Ling mengerutkan kening dan berkata, ada yang lain. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Oke,
Saya akan melaporkan masalah ini ke Pengadilan Ketertiban Ilahi dan melihat bagaimana mereka menanganinya. Lan Ling mengangguk sedikit dan berkata, "Turun," kata Lan Ling. Putri, mengundurkan diri. Lan Yuxin berdiri dan meninggalkan pulau. Setelah itu, Lan Yuxin berdiri di udara dan merenung sejenak sebelum menuju Pulau Pembangkit Naga. Pulau Jiuxiao. Fang Yiyun mengambil inisiatif untuk memasak sepanci ikan hijau harum. Meng Li berkata, "Adik laki-laki Lin Bai, kamu sudah tidak berada di sini selama beberapa bulan terakhir ini, tetapi kami harus pergi ke gerbang luar sesekali, dan kami telah menangkap banyak ikan hijau dan kembali. Kali ini, kami terbuka untuk makan, dan kami mengadakan pesta." Wu Ming tersenyum tipis dan berkata, "Lin Bai, itu semua berkat kamu. Jika kamu tidak melukai monster raksasa itu, aku khawatir kami tidak akan terluka. Bisa mendapatkan begitu banyak ikan hijau." Fang Yiyun berkata dengan tidak sabar, "Kalian anak-anak kecil. Jika kamu makan dengan baik, bukankah mulutmu akan tersedak oleh makanan yang enak?" "Makan," kata Fang Yiyun. Lin Bai tersenyum tipis, mengambil ikan roh hijau dan mulai melahapnya. Saya harus mengatakan bahwa ikan kingling yang dimasak oleh Fang Yiyun adalah salah satu yang terbaik di dunia. Setelah 3 jam makan ikan dan minum, Chang Sun Yun dan Meng Li mabuk, sementara Wu Ming bangkit dan pergi, membawa Su Xiang bersamanya untuk berlatih. Hanya Lin Bai yang tersisa. Fang Yiyun memandang Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, "Pulau Naga Jahat, menyenangkankah?" Lin Bai menggelengkan kepalanya, "Itu tidak menyenangkan. Namun, pergi ke Pulau Naga Jahat bukanlah apa-apa, setidaknya itu memungkinkan aku tahu apa yang paling aku butuhkan." "Apa?" Fang Yiyun bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu butuhkan?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Cairan ekologis." "Hahaha, murid baru pada dasarnya membutuhkan cairan spiritual." Fang Yiyun berkata dengan sepenuh hati. Tertawa. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Tuan Fang, tahukah Anda di mana mendapatkan cairan spiritual tercepat di Akademi Dongsu?" Bab 2057 Pulau Naga yang Hancur. "Tuan Fang, tahukah Anda di mana mendapatkan cairan spiritual tercepat di Akademi Dongsu?" Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Yiyun menggigit setengah dari ikan roh hijau dalam satu gigitan dan bergumam, "Tempat di mana cairan spiritual bisa datang paling cepat tentu saja. Kepulauan Tianbao. Kepulauan Tianbao. Tempat apa ini?" Lin Bai bertanya penasaran. Fang Yiyun berkata, "Kepulauan Tianbao diciptakan oleh Menara Tianbao yang terletak di Akademi Dongsu. Awalnya hanya ada satu pulau Tianbao di sini, yang secara khusus diberikan oleh Akademi Dongsu agar Menara Tianbao dapat ditinggali. Namun kemudian, banyak murid saya merasa bahwa barang-barang di Menara Tianbao sangat mahal, jadi saya pergi untuk menjual harta karun di dekat Menara Tianbao. Jadi, pulau-pulau muncul di sekitar Pulau Tianbao satu persatu, membentuk Kepulauan Tianbao. Ada harta karun di sini. Paling banyak, Lin Bai, jika kamu memiliki harta untuk dijual, jika kamu menjualnya di sini, kamu akan dapat dengan cepat mendapatkan cairan spiritual dalam jumlah besar." Kata Fang Yiyun sambil tersenyum. Wajah Lin Bai menjadi gelap dan dia berkata, "Tuan Fang, saya baru saja masuk Akademi Dongsu. Harta apa yang ada di sana? Saya khawatir mereka bahkan tidak akan meremehkan barang-barang yang saya bawa ke perbatasan semua negara." Fang Yiyun berkata, "Kalau begitu tidak ada cara lain. Menjual harta adalah cara tercepat untuk mendapatkan cairan spiritual. Baik itu senjata spiritual, senjata ajaib, ramuan, seni bela diri, harta surga dan bumi, binatang spiritual, del. Ini barang bisa dijual dengan harga bagus. Harga. Jika kamu tidak memilikinya, tidak ada yang bisa kamu lakukan." Fang Yiyun cemberut dan berkata, sambil memasukkan separuh ikan lainnya di tangannya ke dalam mulutnya. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, "Apakah tidak ada tempat lain selain tempat ini?" Fang Yiyun berkata, "Sekarang di Akademi Dongsu, baik alam rahasia menengah maupun alam rahasia besar belum dibuka, jadi sulit untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Harta untuk dijual. Dan selain itu, ada Pulau Tianming." Fang Yiyun berkata dengan enteng. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana Pulau Takdir. Fang Yiyun berkata, "Pulau Takdir, umumnya dikenal sebagai Pulau Misi. Selama Anda cukup kuat di sini, Anda dapat menerima beberapa tugas dengan banyak cairan spiritual. Terutama tugas yang dikeluarkan oleh Akademi Dongsu. Memiliki cairan spiritual paling banyak. Tentu saja, tugas di sini juga terbatas, dan tidak semua identitas dan tingkat kultivasi dapat diterima dengan santai. Tidak ada dunia rahasia yang cocok untuk dibuka sekarang. Apakah kamu ingin mendapatkan cairan spiritual? Ya, dan kamu ingin meningkatkan kultivasimu, Pulau Tianming adalah pilihan yang baik untukmu." Fang Yiyun berkata kepada Lin Bai dengan tenang. Setelah mendengarkan kata-kata Fang Yiyun, Lin Bai mengangguk sedikit, melihat sambil berpikir, dan berkata, "Saya mengerti,
terima kasih Guru Fang atas nasihat Anda. Saya telah jauh dari Pulau Yanglong selama beberapa hari, dan inilah waktunya untuk kembali dan mengambil alih. Fang Yiyun berkata sambil tersenyum, silakan. Jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, datang saja ke Pulau Jiuxiao untuk menemukanku. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Kemudian Lin Bai pergi mencari Chang Sun Yun, Meng Li, Wu Ming, dan Su Xiang. Setelah mengucapkan selamat tinggal satu persatu, Lin Bai kemudian meninggalkan Pulau Jiuxiao dan kembali ke kediamannya, Pulau Yanglong. Sejak Lin Bai pergi ke Pulau Naga Jahat 5 bulan lalu, dia belum kembali ke Pulau Yanglong. Sekarang Lin Bai telah keluar dari Pulau Naga Jahat, dia ingin kembali ke Pulau Yanglong untuk berkultivasi sebentar, dan kemudian memikirkan cara untuk mendapatkan cairan spiritual. Menurut Master Alkimia, alam rahasia adalah yang paling penting. Jika kamu bisa mendapatkan beberapa harta berharga di alam rahasia dan membelinya, akan ada banyak cairan spiritual. Tetapi alam rahasia ini jarang dibuka saat ini, terutama hanya ada sedikit alam rahasia dengan harta berharga seperti ini. Sepertinya satu-satunya cara untuk pergi adalah mengunjungi Pulau Takdir. Ini tidak mendesak, aku masih perlu persiapan lain. Lin Bai perlahan memikirkannya dalam perjalanan kembali ke Pulau Yanglong. Setengah jam kemudian, Lin Bai kembali ke Pulau Yanglong dari Pulau Jiuxiao. Kakak, Pulau Yanglong terletak di ujung Kepulauan Nanyuan, dekat dengan lautan tak berujung. Awalnya, terdapat formasi pertahanan di atas Pulau Yanglong, namun saat ini, formasi pertahanan di Pulau Yanglong benar-benar hancur, meninggalkan Pulau Yanglong sepenuhnya terbuka ke laut. Lin Bai melihatnya dari kejauhan dan tiba-tiba mengerutkan kening. Bagaimana ini bisa terjadi? Lingkaran sihir di Pulau Yanglong benar-benar hancur. Ketika Lin Bai melihat lingkaran sihir itu hancur, wajahnya langsung bergetar, dan firasat buruk muncul di hatinya. Lebih dekat ke masa lalu. Ketika Lin Bai mendekati Pulau Yanglong, dia menemukan bahwa hutan, bunga, tumbuhan, dan bebatuan di Pulau Yanglong semuanya telah dipotong-potong. Pohon-pohon yang menjulang tinggi tumbang, bunga dan tanaman rata, dan bebatuan pecah berkeping-keping. Ketika Lin Bai pertama kali tiba di Pulau Yanglong, itu adalah surga yang semarak. Tapi sekarang, sudah hancur menjadi reruntuhan. Lin Bai mendarat di Pulau Yanglong, wajahnya menjadi marah. Melihat reruntuhan Pulau Yanglong, Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanannya dan berjalan ke depan dengan dingin. Di pegunungan di Pulau Yanglong, kompleks istana megah juga hancur saat ini. Pulau Yanglong hancur. Ini adalah pijakan Lin Bai di Akademi Dongsu. Menghancurkan Pulau Naga yang sama dengan memotong jalan Lin Bai dan mengeluarkan Lin Bai dari Akademi Dongsu. Lin Bai sedang berjalan di antara reruntuhan dengan mata dipenuhi ketakutan. Tiba-tiba, pada saat ini, kekuatan menakutkan menyerang dari depan, langsung menuju ke wajah Lin Bai. Lin Bai menembak dengan pedangnya dan memblokir telapak tangannya. Siapa? Keluar! Teriak Lin Bai dingin. Hahaha. Suara tawa gila datang dari hutan di depan. Secara bertahap, lebih dari selusin prajurit keluar dari hutan. Tingkat budidaya mereka berada di sekitar alam hidup dan mati tingkat kedua dan ketiga. Dan di antara selusin prajurit ini, Lin Bai mengenal pemimpinnya. Yang mengherankan adalah Zhu Jingyi. Hahaha. Zhu Jingyi keluar dengan senyum bangga dan berkata sambil tersenyum, Lin Bai, lihat pulaumu. Ini adalah hadiah kami untukmu. Bagaimana menurutmu? Lin Bai berkata dengan dingin, iya. Apakah kamu menghancurkan Pulau Yanglong? Zhu Jingyi mencibir, bagaimana Anda bisa mengatakan pulau itu hancur? Kami pikir pulau Anda terlalu monoton, jadi kami datang untuk mendekorasinya untuk Anda. Mata Lin Bai berkilat dan dia berkata dengan dingin. Anda sedang mencari kematian. Zhu Jingyi mendengus dingin, kita masih belum tahu siapa yang hidup dan siapa yang mati di antara kita. Saudara dan saudari, bunuh dia untukku, bunuh dia bersama-sama. Bawa kristal darah naga kembali ke kakak senior Li. Lin Bai, kamu melarikan diri dari Suolongjing, tetapi kamu tidak akan seberuntung itu hari ini. Pergi. Zhu Jingyi mendengus dingin, dan dengan selusin prajurit di sekelilingnya, dia melompat keluar dan menyerang dari segala arah. Pergi ke Lin Bai. Zhu Jingyi memimpin orang untuk menghancurkan Pulau Lin Bai dan menghancurkan pijakan Lin Bai, hal ini membuat Lin Bai marah. Sekarang Zhu Jingyi dan yang lainnya mengambil tindakan, Lin Bai tidak menahan diri sama sekali, dan menebas dengan keras dengan pedangnya. Teknik pedang Tongtian. Teknik pedang satu kata. Teknik pedang pembunuh naga. Zhu Jingyi, kalian semua akan mati hari ini. Lin Bai mengertakkan gigi dan menatap Zhu Jingyi sambil meraung. Bab 2058, hati beruang tapi keberanian macan tutul. Mata Lin Bai menyala-nyala, dan wajahnya dingin saat dia melihat ke arah Zhu Jingyi dan selusin orang lainnya. Tak perlu dikatakan lagi, Lin Bai mengerti apa yang sedang terjadi. Kembali ke Pulau Naga Jahat, Lin Yuanrong tahu bahwa Lin Bai mungkin tidak mati di bawah sumur pengunci naga,
jadi dia menunggu di luar sumur pengunci naga selama hampir 2 bulan, berharap untuk membunuh Lin Bai setelah Lin Bai keluar dan membawa Long bersamanya. Blood Crystal pergi untuk menyenangkan Li Jis. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa setelah Lin Bai meninggalkan Suolongjing, tingkat kultivasinya meningkat drastis dan dia menerobos alam hidup dan mati. Lin Yuanrong bukan tandingannya. Ketika Lin Bai pada akhirnya ingin membunuh Lin Yuanrong adalah dikalahkan dan menggunakan telegraf untuk memberitahu Zhu Jingyi bahwa dia belum mati. Informasi. Saat itu, Zhu Jingyi memimpin rakyatnya untuk mencari tahu di mana Lin Bai tinggal dan datang ke Pulau Yanglong, hanya untuk mengetahui bahwa Lin Bai belum kembali. Dia sangat marah sehingga dia memimpin rakyatnya untuk menghancurkan Pulau Yanglong dan menunggu Lin Bai untuk kembali. Hancurkan pulauku, dan tidak ada dari kalian yang bisa pergi hidup-hidup hari ini. Lin Bai mengertakkan gigi dan meraung, dan arogansi 3 warna ilmu pedang Tongtian tiba-tiba memenuhi tubuh Lin Bai. Zhu Jingyi mendengus dingin, Lin Bai, jika kamu tidak menyerahkan kristal darah naga hari ini, kamu tidak akan bisa hidup. Bunuh dia, Zhu Jingyi berkata dengan dingin. Segera, Lin Bai dan Zhu Jingyi tidak berkata apa-apa dan mulai mengambil tindakan. Kamu berani melawan kakak senior kami Zhu. Menurutku kamu terlalu berani. Terima tamparanku. Lihat pedangnya. Ambil nyawamu. Di samping Zhu Jingyi, selusin prajurit mereka semua meraung dengan marah dan mulai membunuh Lin Bai dengan ganas. Teknik pedang satu kata. Mata Lin Bai bersinar, dan sebuah pedang terbang keluar. Cahaya pedang yang kuat merobek kehampaan dan membunuh prajurit di depannya. Puff, puff, hujan darah beterbangan. Dengan berkah ilmu pedang Tongtian, kekuatan Lin Bai telah mencapai alam hidup dan mati tingkat kedua. Selain itu, kekuatan Lin Bai sudah kuat, dan sekarang lebih mudah untuk menghadapi orang-orang ini. 5 orang yang bergegas lebih dulu langsung ditebas oleh pedang Lin Bai dan terbang menjauh, darah mereka melonjak dan mereka jatuh 10 meter jauhnya, mereka kehilangan nafas hidup. Zhu Jingyi melihat, sungguh banyak sampah, bahkan seorang pejuang yang baru saja memasuki dunia hidup dan mati tidak dapat menghadapinya. Aku masih harus melakukannya. Zhu Jingyi mendengus dingin, dan dia tubuhnya melonjak, berubah menjadi bayangan, dan langsung pergi ke Lin Bai untuk membunuhnya. Lin Bai, mengunci Longjing memungkinkanmu melarikan diri, tetapi kamu tidak seberuntung itu hari ini. Zhu Jingyi mencibir, dan kekuatan 3 alam hidup dan mati meledak tanpa sadar, langsung menuju ke arah Lin Bai. Lin Bai tidak berkata apa-apa, melihat ke arah Zhu Jingyi yang mendekat dengan mata merah darah, dan mencibir, inilah yang seharusnya aku katakan kepadamu. Mengunci Longjing memungkinkanmu melarikan diri, tetapi kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati, dan kamu masih datang ke sini. Jika kamu menghancurkan pulauku, kamu pasti akan mati hari ini. Pisau hijau setinggi 3 kaki. Lin Bai memutar pedangnya, dan gelombang niat pedang menyebar, bergegas menuju Zhu Jingyi. Pedang yang ditembakkan dari tangan Lin Bai sangat kuat dan langsung menghancurkan semua pertahanan dan serangan Zhu Jingyi. Tidak, bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu cepat? Zhu Jingyi tampak panik dan menjadi pucat karena ketakutan karena pedang Lin Bai. Dia buru-buru beralih dari menyerang ke bertahan dan mencoba yang terbaik untuk memblokir pedang Lin Bai. Mati! Lin Bai meraung marah. Teknik pedangnya seperti naga liar yang keluar dari laut, menyerang tanpa terhentikan. Wajah Zhu Jingyi panik. Ketika dia terkena pedang Lin Bai, dia segera memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat sesaat, dan dia terbang dan mendarat 100 meter jauhnya. Matanya dipenuhi dengan panik. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatanmu bisa meningkat begitu cepat? Zhu Jingyi jatuh ke tanah dan berkata dengan tidak percaya. Saudara senior Zhu. Saudara senior Zhu, kamu baik-baik saja. Para prajurit yang datang bersama Zhu Jingyi semuanya berseru. Lin Bai memegang pedang iblis dan berjalan menuju Zhu Jingyi dengan dingin, Zhu Jingyi, karena kamu dapat menemukan Pulau Yanglong, kamu pasti sudah mengetahui identitasku. Apakah kamu tidak tahu di mana tempat ini? Benarkah? Kamu tahu, aku, Lin Bai, punya reputasi yang kejam. Jika kamu tahu, kamu masih berani memprovokasiku. Lin Bai berjalan menuju Zhu Jingyi dengan ekspresi garang di wajahnya, seolah dia ingin memakan orang. Zhu Jingyi tampak panik dan buru-buru berkata, apa yang masih kamu lakukan? Berikan padaku, berikan padaku. Bunuh dia dan dapatkan kristal darah naga. Kakak senior Li akan mendapat banyak hadiah. Berikan padaku. Di samping Zhu Jingyi, selusin prajurit itu tampak sedikit ragu-ragu. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa kakak senior Li mendapat hadiah besar, keraguan-raguan di wajah mereka berubah menjadi tekad. Mereka mengertakkan gigi dan berkata, untuk hadiah kakak senior Li, sial, aku akan memperjuangkannya. Saudara-saudara, ayolah. Aktif. Bunuh. Bunuh dia. Jangan takut, kita banyak.
Selusin prajurit ini bergegas menuju Lin Bai satu demi satu, dengan ekspresi ganas di wajah mereka, seolah-olah mereka akan makan Lin Bai hidup. Mencari kematian. Pedang terbang. Lin Bai melihat selusin orang bergegas, mata mereka menyemburkan api, niat membunuh mereka tidak berkurang. Dia meraung di dalam hatinya, dan pedang terbang itu segera keluar dari tubuhnya. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Formasi pembunuhan. Buka. Saat kedua pedang terbang keluar dari dantian Lin Bai, mereka terjerat satu sama lain dan berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhentikan, menembak dari tenggorokan lebih dari satu selusin prajurit di depannya. Lewat dalam sekejap. Ah! Jeritan keluar, dan selusin prajurit yang bergegas menuju Lin Bai jatuh ke dalam genangan darah satu demi satu, tanpa ada kehidupan yang tersisa sama sekali. Ah! Ketika Zhu Jingyi melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan hingga matanya hampir terbang. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa selusin prajurit di alam hidup dan mati tingkat ketiga ini tidak menyakiti Lin Bai sama sekali, tetapi dibunuh oleh Lin Bai dalam satu pikiran. Sekarang giliranmu. Lin Bai tampak acuh tak acuh, memegang pedang iblis dan berjalan menuju Zhu Jingyi. Zhu Jingyi buru-buru mundur, wajahnya pucat, dan matanya panik dan dia berkata kepada Lin Bai, "Lin Bai, apakah kamu berani membunuhku? Aku dapat memberitahumu, aku adalah orangnya kakak senior Li. Tahukah kamu siapa kakak senior Li?" Lin Bai berjalan ke arah Zhu Jingyi, meletakkan ujung pedang di tenggorokan Zhu Jingyi, dan berkata dengan suara dingin, "Saya tidak tahu, dan saya tidak ingin tahu siapa kakak senior Li. Sedang dibicarakan. Tapi yang saya tahu adalah, karena Anda telah menyinggung saya, bahkan jika Anda adalah Raja Surga ada di sini, dan saya harus membiarkan dia menghentikan menstruasinya dan menggerakkan tulangnya." Zhu Jingyi ketakutan oleh ujung pedang dingin di depan lehernya, dan wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini, suara terkekeh datang dari awan, pembudidaya pedang nomor 1 dalam penilaian tahun ini memang pantas mendapatkannya. Bahkan Raja Surga bahkan tidak memperhatikanku, hahaha. Suara ini, penuh sifat santai dan makna yang bebas dan mudah. Lin Bai belum pernah mendengar suara ini sebelumnya, jadi dia tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi ketika Zhu Jingyi, yang berada di bawah pedang Lin Bai, mendengar suara ini, dia berteriak dengan gembira, "Kakak senior Li, selamatkan aku, kakak senior Li. Tolong selamatkan aku." Saat Zhu Jingyi memohon belas kasihan keluar, seorang pria berkulit putih muncul di belakang Lin Bai. Bab 2059 Li Jis. "Kakak senior Li, selamatkan aku." Zhu Jingyi mengambil sedotan penyelamat dan buru-buru meminta bantuan. Pada saat ini, di belakang Lin Bai, ribuan meter jauhnya, di puncak pohon, tiba-tiba ada seorang pria berpakaian putih, melayang turun dari udara seperti makhluk abadi, dengan jari-jari kakinya di puncak pohon. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan pria itu masuk putih melayang turun dari udara. Berkibar seperti peri. Pria ini berpakaian putih tanpa variegasi, wajahnya halus dan tampan, rambutnya selendang, dan dia terlihat bebas dan santai. Dia menatap Lin Bai dengan sedikit rasa jijik di matanya, dan senyuman di bibirnya. Namun senyuman seperti ini membuat Lin Bai merasa sedikit jijik saat melihatnya, senyuman seperti ini seperti senyuman dewa yang menunduk pada semut yang memujanya. Ini adalah senyuman penuh kasih. Itu adalah senyuman yang memberi. Senyuman merendahkan. Orang ini adalah Li Jis. Salah satu putra kuasi suci di kampus selatan. Penguasa Pulau 10.000 Bintang. Lin Bai berbalik dan memandang pria berbaju putih di puncak pohon 1000 meter jauhnya. Saat pria berkulit putih mendarat di reruntuhan Pulau Yanglong, banyak prajurit datang ke sini di awan di sekitar Pulau Yanglong. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa para prajurit ini pada dasarnya telah mengepung Pulau Yanglong, dan mata mereka semua terfokus pada Lin Bai. Para prajurit yang muncul di sekitar Pulau Yanglong hari ini semuanya memiliki kultivasi tingkat tinggi, mulai dari alam hidup dan mati tingkat pertama hingga ke-9. Apakah dia Lin Bai? Dikatakan bahwa dia adalah pendekar pedang nomor 1 dalam penilaian tahun ini. Kristal darah naga ada padanya. Pantas saja kakak senior Li harus datang ke sini secara langsung. Zhu Jingyi, sampah ini, sebenarnya kamu bahkan tidak bisa menghadapi prajurit di alam hidup dan mati tingkat pertama. Para prajurit yang muncul di sekitar Pulau Yanglong memusatkan pandangan mereka pada Lin Bai dan berkata dengan sinis. Zhu Jingyi memandang pria berbaju putih di atas puncak pohon, dan berteriak dengan gembira, kakak senior Li, selamatkan aku." Li Jis tersenyum sedikit, menjentikkan jarinya, dan memukul pedang iblis Lin Bai dengan kekuatan, langsung membunuh Lin Bai dan pedang iblis terlempar terbang lebih dari 1000 meter bersama-sama, dan mereka jatuh ke reruntuhan 1000 meter jauhnya, muntah darah. Puff! Lin Bai terlempar, muntah darah, dan ekspresinya berubah pucat dengan cepat. "Hanya satu jari yang bisa menimbulkan kerusakan parah padaku." Lin Bai berdiri dari jarak 1000 meter dan menatap Li Jis.
Zhu Jingyi buru-buru bangkit dari tanah. Tanpa ujung pedang Lin Bai, dia terbang di depan Li Jis, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saudara senior Li, dia adalah Lin Bai, dan kristal darah naga ada di tubuhnya." Li Jis terkekeh, berkata, "Saya tahu, Zhu Jingyi, kamu beruntung, turun dan istirahatlah." Zhu Jingyi berkata dengan rasa bersalah, "Bawahan saya tidak melakukan sesuatu dengan baik, tolong minta kakak senior Li untuk menghukum saya." Kata Li Jis sambil tersenyum, "Kamu dapat menemukan kristal darah naga untukku. Ini sudah merupakan pencapaian yang luar biasa, turunlah dan tunggu untuk menerima hadiahnya." Zhu Jingyi berkata dengan gembira, "Terima kasih, kakak senior Li." Li Jis terkekeh, memandang Lin Bai 1000 meter jauhnya, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Li Lin Bai, kamu membunuh orang-orang dari Pulau 10.000 Bintangku, dan kemudian mengambil harta yang semula milikku. Kamu benar-benar pantas mati." Li Jis berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Dari awal hingga akhir, wajah Li Jis tidak menunjukkan jejak niat membunuh. Lin Bai memandang Li Jis dalam diam. Li Jis mencibir, "Aku tidak akan mempermalukanmu. Aku menyerahkan kristal darah naga dan kemudian bunuh diri. Masalah ini sudah selesai." Lin Bai mencibir dan berkata, "Saya tidak mengerti apa maksud kakak senior Li. Apa yang Anda maksud dengan harta karun milik Anda?" Li Jis berkata sambil tersenyum, "Batu kristal darah naga. Apakah saya perlu mengatakan lebih banyak?" Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Kristal darah naga, batu darah itu aku keluarkan dari sumur Suolong. Bagaimana itu bisa menjadi milikmu?" Li Jis tertawa, "Lin Bai, kamu harus tahu itu di halaman selatan ini, selama aku menginginkan sesuatu, itu milikku. Entah itu harta karun, cairan spiritual, keindahan, atau kristal darah naga di tanganmu. Selama aku menginginkannya, itu milikku." Li Jis mencibir. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, kakak senior Li terlambat. Saya sudah menyempurnakan kristal darah naga." "Apa?" Ketika Li Jis mendengar kata-kata Lin Bai, senyum di wajahnya membeku dan senyumnya membeku. Pupil matanya membesar. Ada sedikit niat membunuh di matanya. Ketika Lin Bai melihat ekspresi wajah Li Jis, dia tiba-tiba berubah kaget, dan matanya sedikit menyusut. Pada saat ini, Lin Bai juga melihat bahwa kristal darah naga ini sepertinya sangat penting bagi Li Jis. Sangatlah penting bahwa putra semi suci dari kampus selatan datang ke Pulau Yanglong untuk menemukan Lin Bai secara langsung. Sangat penting sehingga ketika Li Jis mendengar Lin Bai berkata bahwa dia telah memurnikan kristal darah naga, ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia berbohong. Dia berbohong. Kakak senior Li, jangan percaya padanya. Zhu Jingyi berkata dengan tergesa-gesa saat ini. Li Jis memandang Zhu Jingyi dengan ekspresi dingin. Zhu Jingyi buru-buru berkata, "Saudara senior Li, kristal darah naga itu sekeras besi. Terbuat dari darah naga yang kental. Dapat dipotong dengan pisau dan kapak tanpa meninggalkan bekas apapun. Bagaimana mungkin dia bisa memperbaikinya? Dia harus berbohong padamu," kata Li Jis. Niat membunuh di matanya berangsur-angsur berkumpul, dan dia tersenyum tipis dan berkata, "Ya, aku telah menyelidiki begitu banyak informasi tentang kunci naga. Yah, bahkan jika kristal darah naga ini jatuh ke tanganku, aku butuh waktu beberapa tahun. Waktunya untuk memperbaikinya. Sudah berapa lama sejak kamu mendapatkan kristal darah naga? Bagaimana kamu bisa memperbaikinya? Kamu berbohong padaku." Li Jis memandang Lin Bai dengan tatapan tidak ramah. Lin Bai mendengus dingin, "Saudara senior Li, jika Anda tidak percaya ketika saya mengatakan bahwa saya telah memurnikan kristal darah naga, maka tidak ada yang dapat saya lakukan. Saya telah memurnikan kristal darah naga." Lin Bai berkata dengan tegas. Zhu Jingyi buru-buru berkata, "Kakak senior Li, jangan percaya dia, bunuh dia dan ambil tas penyimpanannya. Kita akan tahu sekilas." Mata Li Jis menjadi dingin dan dia berkata, "Bawakan tas penyimpananmu dan tunjukkan itu untukku." "Lihat, Bas." Lin Bai segera menjadi dingin ketika dia mendengar ini dan berkata, "Jika kamu ingin melihat tas penyimpananku, itu tidak mungkin. Tidakkah kakak senior Li tahu bahwa tas penyimpanan itu adalah yang paling hal penting bagi seorang pejuang? Bagaimana kamu bisa membiarkan orang menyelidiki sesuka hati?" Lin Bai berkata dengan dingin. Zhu Jingyi meraung dengan marah, "Lin Bai, apakah kamu tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik? Saudara Li memintamu untuk menyerahkan tas penyimpanan, tetapi kamu menolak untuk menyerahkannya. Apakah kamu ingin mati?" Ketika Lin Bai mendengar ini, dia langsung mencibir dan berkata, "Bagaimana jika saat menghadapi musuh yang kuat, kamu harus berlutut dan membiarkan orang lain membantai kamu? Bagiku, Lin Bai, ini tidak ada bedanya dengan kematian." Hahaha. Li Jis mendengar perkataan Lin Bai dan langsung tertawa dan berkata, "Oke. Kamu punya tulang punggung. Aku hanya ingin melihat apakah tulangmu sekeras gigimu." Li Jis berkata sambil tersenyum tipis.
Zhu Jingyi berkata, Saudara Senior Li, bagaimana Anda bisa membiarkan semut seperti itu mengambil tindakan? Saya pikir Anda harus membiarkan saya. Li Jis terkekeh dan berkata, tidak, saya akan melakukannya sendiri. Setelah mengatakan itu, Li Jis sedikit mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Lin Bai sedikit. Bab 2060 Putra Kuasi Sein. Tidak, aku akan melakukannya sendiri. Li Jis terkekeh. Zhu Jingyi tampak kaget. Dia menatap Li Jis dengan mata terbelalak. Sejak dia mengikuti Li Jis, dia belum pernah melihat Li Jis mengambil tindakan. Hah, kakak senior Li akan mengambil tindakan. Hehe, tapi aku sudah lama tidak melihat kakak senior Li mengambil tindakan. Anak itu sudah selesai, aku tidak tahu berapa banyak jari yang bisa dia tangkap kakak senior Li. Para prajurit yang sekarang mengelilingi Pulau Yanglong tertawa. Kata, sambil tersenyum, Li Jis mengangkat jarinya sedikit, mengarahkannya ke arah Lin Bai, dan menekannya. Kekuatan yang kuat tiba-tiba mengembun di kehampaan dan berubah menjadi kekuatan yang menghancurkan bumi. Tidak bagus. Ketika Lin Bai melihat jari ini ditekan, ekspresinya tiba-tiba berubah dan pupil matanya meledak. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Formasi kerajaan. Buka. Aoki Divine Thunder, pelindung tubuh. Lin Bai menggunakan kekuatan spiritualnya, dua pedang terbang mengelilinginya, dan guntur pelindung tubuh mengalir keluar dari tubuhnya. Itu konyol. Li Jis mencibir. Kekuatan jari ini menghantam dan langsung menghempaskan dua pedang terbang di samping Lin Bai, kemudian menembus guntur pelindung Lin Bai, mengenai dada Lin Bai, dan menghempaskan Lin Bai, menghantam jarak 1000 meter. Di mana Lin Bai mendarat, sebuah lubang sedalam sekitar 100 meter tercipta. Di lubang yang dalam ada tubuh Lin Bai yang sangat menyedihkan. Ketika Zhu Jingyi melihat Lin Bai, yang telah kehilangan separuh hidupnya di dalam lubang, dia langsung mencibir dan berkata dengan dingin di dalam hatinya, Saudara Senior Li ada di sini hari ini, biarkan saya melihat di mana Anda dapat melarikan diri. Saudaraku, hari ini itu bisa dianggap sebagai balas dendam untukmu. Kata Zhu Jingyi dalam hatinya. Li Jis melihat ke lubang yang dalam dan bertanya sambil tersenyum, saya bertanya, bisakah Anda menyerahkan kristal darah naga? Lin Bai berdiri dari lubang yang dalam dengan pedang iblis dan mengertakkan gigi dan meraung, saya sudah mengatakannya, saya sudah menyempurnakannya, bagaimana Anda ingin saya menghadapinya? Zhu Jingyi berkata dengan dingin, Saudara Senior Li, dia berbohong, jangan percaya padanya. Li Jis mencibir dan berkata, kamu berani bersikap kasar. Kalau begitu, hari ini aku akan memukulmu sampai kamu menyerahkannya. Li Jis mengangkat jarinya sedikit, dan dengan kekuatan kuat lainnya, dia langsung memukul dada Lin Bai dan memukul Lin Bai pergi. Puff. Darah dari mulut Lin Bai terus muncrat. Dan darah yang dimuntahkan kali ini bahkan berisi pecahan organ dalam Lin Bai. Kekuatan satu jari tadi telah melukai organ dalam Lin Bai. Tidak. Kita tidak bisa lagi berurusan dengannya di sini. Kultivasinya terlalu kuat, saya bukan tandingannya. Lin Bai mengertakkan gigi, berdiri dari tanah, dan berpikir, pedang terbang. Kontrol pedang. Segera, Lin Bai menginjak pedang terbang dan melayang ke langit. Kecepatannya bahkan mengejutkan Li Jis. Kecepatan yang sangat cepat. Li Jis terkejut. Pada saat ini, ketika Lin Bai hendak bergegas keluar dari Pulau Yanglong, di luar Pulau Yanglong, para prajurit di sekitar Pulau Yanglong mendekat satu demi satu. Seorang prajurit di alam hidup dan mati tingkat 9 mencibir, dan menyerang dengan telapak tangan, menerbangkan Lin Bai tepat di atas pedang terbang, dan mendarat di Pulau Pembangkit Naga, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya dan darah mengalir. Saudara Li, jangan khawatir. Dengan ribuan saudara kita dari Pulau 10.000 Bintang di sini, bahkan jika Lin Bai memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia bahkan tidak berpikir untuk lari hari ini. Prajurit ini di alam hidup dan mati tingkat 9 terbang dengan telapak tangan, Lin Bai lalu berkata sambil mencibir. Lin Bai sekarang jatuh dari ketinggian 10.000 kaki dan menghantam reruntuhan dengan keras, dia terluka parah dan kekuatan spiritual di tubuhnya hampir habis. Lin Bai berbaring di tanah, menatap ribuan prajurit yang mengelilingi Pulau Yanglong, pada Li Jis, pada Zhu Jingyi, pada cibiran di wajah mereka, pada kebanggaan di wajah mereka, yang membuat Lin Bai merasa sangat marah saat ini. Jika aku tidak mati hari ini, aku pasti akan membuatmu membayarnya dengan darah. Lin Bai meraung dengan gigi terkatup. Li Jis mencibir, ledakan kecepatanmu yang tiba-tiba tadi cukup bagus, dan pedang terbangmu juga cukup bagus. Apakah kamu mengandalkan dua pedang terbang ini? Li Jis mengangkat tangannya dan meraih kedua pedang terbang itu. Pedang diambil ke tangan dari udara. Kedua pedang terbang itu berjuang keras, mencoba melepaskan diri dari kendali Li Jis, tetapi kekuatannya terlalu kuat. Kedua pedang terbang itu tersangkut di tangannya, seolah-olah tersangkut di telapak tangan besi, dan tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Aku ingin dua pedang terbang ini. Li Jis terkekeh. Setelah mengatakan itu, Li Jis mengangkat jarinya,
mengarahkannya ke Lin Bai, dan berkata dengan dingin, saya bertanya, maukah Anda menyerahkan kristal darah naga? Anda tidak akan pernah bertahan di bawah jari saya. Peluang. Li Jis berkata dengan dingin. Lin Bai meraung dengan marah, meskipun aku masih membawa kristal darah naga bersamaku hari ini, aku tidak akan menyerahkannya. Kekuatan dan tidak ada yang perlu dikatakan. Tetapi jika saya, Lin Bai, cukup beruntung untuk bertahan hidup hari ini. Saya pasti akan membalas rasa malu saya di masa depan. Lin Bai menatap Li Jis dan berkata dengan dingin, Li Jis, tetaplah mengatakan bahwa kamu ingin aku menyerahkan kristal darah naga. Jika aku menyerahkannya, sekarang, maukah kamu membiarkan aku hidup? Li Jis menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, tidak. Lin Bai tersenyum dingin, aku tahu itu di matamu, aku hanyalah seekor semut, dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Hancur sampai mati, bagaimana kamu bisa peduli? Jika kamu menyerahkan kristal darah naga, aku akan membuat kematianmu lebih nyaman, tetapi sekarang kamu keras kepala. Kalau begitu jangan salahkan aku. Li Jis berkata sambil mencibir sambil menunjuk. Klik pada Lin Bai. Lin Bai tidak bisa lagi menahan kekuatan jari Li Jis. Jika mengenai Lin Bai pasti akan mati. Berhenti. Li Jis. Pada saat ini, cahaya terang tiba-tiba menerobos langit dan menghalangi jari Li Jis. Zhu Jingyi meraung dengan marah, siapa yang berani menghentikan kakak senior Li? Zhu Jingyi sangat marah hingga dia hendak membunuh Lin Bai hanya dengan satu jari, tetapi seseorang menghentikannya. Li Jis tampak normal. Dia mendongak dan melihat sekelompok prajurit keluar dari langit. Di antara kelompok pejuang ini, salah satunya adalah yang agung dan tampan. Li Jis terkekeh dan berkata, Zhang Xianqi, apa yang kamu lakukan di sini? Pria tampan itu terkekeh dan berkata, adikku berhutang budi pada Lin Bai, dan aku di sini untuk membalas budi ini hari ini. Li Jis, bisakah kamu tolong lihat aku? Demi wajah, biarkan Lin Bai pergi hari ini. Kata pria tampan itu sambil terkekeh. Ketika pria tampan ini berbicara, pria lain di sampingnya bergoyang dan mendarat di Pulau Yanglong. Dia membantu Lin Bai bangkit dari reruntuhan dan bertanya dengan suara rendah, Saudara Lin, kamu baik-baik saja? Lin Bai mengangkat matanya dengan lemah dan berkata terkejut, Saudara Zhang Quan. Zhang Xianqi tersenyum tipis dan menatap Li Jis. Putra kuasi suci. Zhang Xianqi. Mengapa dia datang untuk menyelamatkan Lin Bai? Sungguh luar biasa. Sekarang para prajurit di Pulau 10.000 Bintang semua melihat ke arah Zhang Xianqi.